Perkenalkan, nama saya Septi dari kakak kandung Muhammad Reza. Saya minta seadil-adilnya, nyawa dibayar nyawa. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan, tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Adik saya tuh salaman dengan ibu, dipeluk, dia minta izin, mah doain dede ya. Itu tumben banget, biasanya dia nggak mau dipeluk karena mungkin udah gede merasa malu. Ayah saya cerita sambil berderai air matanya sambil, ya Allah, ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3. Di punggung itu luka robek seperti diseret. Anak saya juga nggak pernah bawa senjata apapun, pisau aja nggak pernah, apalagi pistol, Pak. Saya melihat sendiri pas dimandikan, menyaksikan itu kayak disiksa di punggung sini nih, kayak geseng, Pak. Terus mohon maaf, kemaluannya itu bekas diinjak. Komisi 3 DPR RI pada Kamis 10 Desember 2020 menerima keluarga korban kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Keluarga korban yang didampingi kuasa hukum meminta aksi brutal penembakan tersebut diusut sampai tuntas dan pelaku penembakan dihukum seadil-adilnya. Seluruh anggota Komisi 3, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini telah diterima dengan baik dan kami sangat berharap bahwa Komisi 3 sesuai dengan mekanismenya, harapan kami tentu karena ini kasus yang cukup besar, bahkan karena kita bicara negara kita negara hukum, maka apa yang terjadi pada saat ini adalah bagian lain terasa mencederai institusi penegak hukum terdepan, polisi. Oleh karena itu, kita harus mencari fakta dan bukti yang transparan, imparsial dan objektif terhadap kasus ini. Oleh karenanya, melalui Komisi 3 kami menghimbau untuk dapat mendorong agar dibentuk tim pencari fakta. Yang kami usulkan baik mekanismenya bagaimana mungkin pimpinan lebih banyak tahu yang ini adalah rumah tangga pimpinan sendiri, atau juga dibentuk panja ya untuk kasus ini, menarik tentang fakta yang harus terungkap. Mungkin pertama saya perlu secara khusus menyampaikan duka cita yang mendalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka atas wafatnya para korban. Kami di sini nanti berupaya semaksimal mungkin menampung informasi apapun dari keluarga supaya kasus ini bisa hukum bisa benar-benar ditegakkan. Yang kedua, saya mungkin membaca di media bahwa saudara pengacara ini, kuasa hukum, melihat kondisi langsung dan ikut memandikan jenazah. Mungkin bisa diceritakan ke sini. Terima kasih. Insya Allah. Kemudian juga terkait kondisi jenazah, saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan, kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya ya seperti itu. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Kemudian satu, mohon pimpinan
perlu diketahui bahwa keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi. Dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas dan juga tidak mengizinkan dimandikan. Akan tetapi ala kulli hal pihak kepolisian melakukan itu sepihak. Kemudian Iya Pak, kebetulan saya ketemu terakhir dengan adik saya tuh Kamis malam Jumat. Di sana tuh tumben sekali, itu memang beda. Adik saya tuh salaman dengan ibu, dipeluk, dia minta izin, mah doain dede ya. Itu tumben banget. Biasanya dia nggak mau dipeluk karena mungkin udah gede, merasa malu. Dan akhirnya oh ya udah, mau kemana, mau ngawal Habib ke Megamendung. Di hari Minggu itu saya lupa, Sabtu malam Minggu atau Minggu malam Senin, itu sempat video call dengan kami, dan itu sehat, dia senyum, lagi ngapain, udah makan atau belum. Lalu ketika di hari Seninnya tiba-tiba ada tim laskar datang ke rumah, menanyakan Davi udah pulang belum. Itu ya, bertemu dengan ibu saya karena saya sedang di rumah lagi mengerjakan tugas. Terus belum, kan Davi mengawal. Oh gitu, ya udah ibu ke pertamburan dulu yuk. Buat apa? Di situ saya bingung ya. Kebetulan di handphone ada notifikasi berita, saya baca, saya langsung kepikiran adik saya teleponin, terus saya WA-in, terus kok nggak ada kabar, ini kemana? Dan itu berita masih simpang siur, kami tidak tahu kebenarannya itu seperti apa. Dan untuk dibilang lukanya itu subhanallah, itu seperti ditembak jarak dekat, karena saya tidak ikut memandikan, karena memang kan kalau dalam Islam memandikan kalau misal laki-laki dengan laki-laki, dan itu kebetulan ayah saya yang akan memandikan. Ayah saya cerita sambil berderai air matanya, sambil ya Allah, ini benar-benar luka tembak tuh tidak ada 3 di punggung itu, luka robek seperti diseret. Di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api, yang belakangnya saya kan nggak tahu ya jadi senjata itu seperti apa, di belakangnya ini biru. Tapi alhamdulillahnya muka adik saya itu bersih karena mungkin tidak dipukul di muka, hanya dihantam di badannya 3, di belakangnya itu robek, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Subhanallah, itu buat kami sangat luar biasa ya. Itu benar-benar seperti pembantaian yang berarti kan seperti tidak ada perlawanan di sana. Jadi seperti yang diberitakan itu kan bohong. Itu yang membuat kami, ya Allah, ini saya udah gak bisa berkata-kata lagi. Jadi, pertama-tama lagi hari Kamis, anak saya mau berangkat pamit, itu Kamis sore. Bi, minta ridhonya Bi, saya mengawal Habib. Sama uminya begitu juga. Insya Allah saya ridhoin, yang penting jalan yang benar. Anak saya juga nggak pernah membawa senjata apapun, pisau aja nggak pernah, apalagi pistol Pak. Habis itu berangkat, lalu hari Minggu siang jam 14.00 saya chattingan, jawabannya alhamdulillah saya sehat, saya belum bisa pulang Bi, kurang tahu kapan pulangnya. Habis itu saya nggak berhubungan lagi Pak. Tahu-tahu hari Senin kira-kira jam 3 sore itu ada kabar dari tetangga ke rumah bahwa di berita media sosial maupun TV Pak, itu anak saya termasuk yang diculik Pak. Karena apa diculik? Karena saya melihat sendiri pas dimandikan, menyaksikan itu kayak disiksa di punggung sini nih, kayak geseng Pak. Terus mohon maaf, kemaluannya itu bekas diinjak, dan pipi sini bengkak biru, dan tangannya sini terkelupas. Dan juga tembakannya itu dari jarak dekat, 4 lubang sini Pak, nembus ke belakang semua Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Perkenalkan, nama saya Septi dari kakak kandung Muhammad Reza.
Saya minta seadil-adilnya, nyawa dibayar nyawa. Adik saya nggak pernah bawa senjata. Adik saya keamanan di rumah sebagai hansip, nggak pernah bawa pentungan, apalagi senjata tajam. Terima kasih, Pak. Kami ingin meluruskan bahwa anak-anak kami tidak pernah membawa senjata satupun, baik itu pistol ataupun perang yang sudah diinformasikan di media. Dan kami mohon, anak-anak kami sudah dibunuh, sudah dibantai, tetap saja difitnah. Itu sangat keji. Itu ya Pak. Terima kasih. Hukum tertinggi. Saya juga menyampaikan terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas kehadirannya di Komisi 3 ini. Kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini menunjukkan ya 3 hal. Pertama, di tengah kesedihan yang sangat mendalam, bapak-bapak ibu-ibu sekalian tidak gelap mata, tidak main hakim sendiri. Kedua, bapak-bapak dan ibu juga menghormati dan mengenakan jalur yuridis yang ada. Ya, salah satunya mengadu ke Komisi 3 ini. Dan itu konstitusional, diatur dalam undang-undang. Ketiga, ini menunjukkan kepercayaan bapak-bapak dan ibu-ibu kepada kami di Komisi 3. Ketika masyarakat masih mendatangi kami untuk mengadukan masalahnya, ini berarti kami merasa Komisi 3 masih dipercaya oleh rakyat. Karenanya kami tidak akan menyanyiakan kepercayaan ini, Ketua. Insya Allah apa yang disampaikan nanti akan diteruskan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Jika kemarin menguat banyak sekali tuntutan dari ormas, tokoh masyarakat, anggota DPR dan lain yang sebagainya yang meminta dibuat tim gabungan pencari fakta, nanti kami coba musyawarahkan dengan para anggota bagaimana mekanisme dan bagaimana aturannya. Oleh karena itu pada keluarga saya mohon sabar ya untuk kami berkoordinasi dan bekerja, dan Komisi 3 membidangi hukum HAM ini dan keamanan insya Allah akan bekerja secara maksimal. Ya, kita menyampaikan aspirasi, kemudian kita menyampaikan masukan. Kan memang salah satu fungsi DPR sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 pasal 20A ayat 1 menghimpun dan menindaklanjut aspirasi masyarakat. Dan kita sini mewakili dan bersama juga sebagai masyarakat ke DPR terkait aspirasi keluhan kita, perlindungan hukum yang kita mohonkan terkait hal ini. 6 syuhada ini maksudnya. Untuk kedepannya tadi hasil dari bertemu dengan anggota DPR ini bagaimana hasilnya dan bagaimana nanti ke depannya? Alhamdulillah responnya bagus. Mereka bersedia untuk membentuk tim mencari fakta, bersedia untuk memimpin dan mengawal ini untuk jelas kasus ini, siapa pelakunya, siapa aktor intelektual di balik ini semua, sehingga keadilan dan kebenaran masih ada suaranya di Republik ini dan masih eksis. Demikian. Harapan untuk kedepannya Komisi 3 bagaimana? Iya, lebih proaktif mengawal kasus ini, kemudian juga mendengar apa respon dari pihak kepolisian dan serta mendesak pihak kepolisian untuk proporsional dan profesional. Karena kita lihat banyak sekali kejanggalan yang menunjukkan dugaan bahwa pihak Polri tidak profesional dalam hal ini.